Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikannya dari tidak ada kemudian menjadi ada. Termasuk ketaatan yang kita lakukan. Itu terjadi dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat yang Allah berikan kepada kita daripada kesehatan, daripada waktu, daripada keimanan dan lain-lain, kita manfaatkan untuk ketaatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat kita manfaatkan untuk ketaatan, dan ketaatan juga merupakan nikmat. Nah, inilah yang dikenal oleh para ulama dengan istilah at-taufiq. At-taufiq huwa ma wuffiqa lil 'abdi minat ta'ah. Ketika seorang hamba nikmat yang Allah berikan kepada dia dari segala macam, ya, dimanfaatkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang dikasih nikmat oleh Allah. Allah kasih dia nikmat kekayaan. Allah kasih dia nikmat kesehatan, nikmat rizki yang berlimpah, ya, keluarga yang sehat-sehat, anak yang tampan-tampan misalnya. Tapi itu nikmat buat dia menjauh dari Allah secara makna, ya, bukan secara jarak. Maksudnya apa? Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya ini menjadikan dia lupa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga buat dia sibuk dengan dunianya, sehingga melalaikan hal-hal yang wajib bagi dia. Ibadah-ibadah yang hukumnya wajib. Sehingga dia sibuk dengan dunia tersebut, lupa, ya, lupa bahwa kematian bisa menjemput dia kapan saja, dan dia belum bertaubat daripada dosa-dosa tersebut. Akhirnya waktu berjalan, dia merasa, saya ini baik-baik saja. Maksiat terjadi sama dia. Dia merasa baik-baik saja. Hati-hati. Hati-hati. Kenapa? Karena wallahu a'lam, bisa saja, ya, azab Allah disimpan di akhirat. Wa'iyadzubillah. Dan itu lebih pedih. Azab akhirat lebih pedih daripada azab dunia. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan, ajjalalahul uqubata fid dunya." Siapa yang Allah kehendaki, ya, bagi dia kebaikan, Allah akan mempercepat al-uqubah, balasan terhadap dosanya di dunia. Jadi kalau misalnya kita buat maksiat, ya, kita buat maksiat, kita buat dosa, kemudian balasan tersebut kita dapatkan di dunia, itu lebih ringan keadaan. Itu berarti apa? Allah pengen baik bagi kita. Allah kehendaki kebaikan bagi kita. Kenapa? Karena manakala azab tersebut disimpan di akhirat, sesungguhnya azab akhirat itu lebih pedih. Oleh karena itu, ba'dul sholihin, ba'dul muridin, sebagian orang-orang saleh, orang-orang sufi, ya, para sufi, orang-orang saleh, para aulia mengatakan wurudul faqat a'yadun lil muridin. Kata mereka apa? Datangnya musibah, datangnya ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu a'yadun lil muridin. Artinya itu merupakan hari Id bagi orang-orang yang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ketika seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai musibah, dengan berbagai ujian, itu bagi para sufi adalah ayat hari Id, karena bisa jadi kesabaran dia terhadap musibah tersebut itu bisa mengangkat derajatnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Bisa menghapuskan dosa-dosanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena kesabaran dia terhadap musibah tersebut. Tapi apa? Sabar, ya, sabar ketika menghadapi musibah. Nah, jadi musibah itu jadi bermanfaat buat dia manakala dia hadapi hal tersebut. Pertama lillahi ta'ala, dia sabar terhadap musibah tersebut. Tidak menentang Allah terhadap takdir Allah. Baik dengan kata-kata, dengan hati, ataupun dengan perbuatan. Jangan sampai muncul dari dia kata-kata yang tidak layak. Ya. Menentang Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata waliyadu billah. Mengatakan misalnya waliyadu billah, dan ini perkataan kufur yang bisa mengeluarkan seseorang daripada agama Islam. Seperti orang mengatakan waliyadu billah, dia bilang ya Allah, katanya waliyadu billah, engkau zalim, engkau tidak adil, kata-kata yang tidak boleh dikatakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bisa mengeluarkan seseorang daripada agama Islam. Yang seharusnya tadi, yang seyogyanya musibah tersebut bisa mengangkat derajatnya. Yang seyogyanya musibah tersebut bisa terampuni dosa-dosanya gara-gara musibah tersebut, malah musibah tersebut menjadi bencana buat dia. Oleh karena itu, alhamdulillah, nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita manfaatkan untuk ketaatan kepada Allah. Ad-dunya yamdi. Dunia ini waktu berjalan terus. Orang yang tidak manfaatkan waktunya untuk urusan akhiratnya, waktu akan berlalu bagi dia. Dia merasa, oh saya baik-baik saja, saya senang, harta saya banyak, dan lain-lain. Tapi apa? Dan dia sedang bermaksiat kepada Allah, padahal dia dalam keadaan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Perlu saya tegaskan bahwa dalam bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita perlu memperhatikan lafaz yang kita ucapkan, ya, agar supaya salawat kita mendapatkan pahala. Ya, lillahi ta'ala ini kita bersalawat. Tapi apa? Penting untuk kita perhatikan dalam pengucapan salawat tersebut, agar salawat tersebut sesuai maknanya, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita perhatikan makharijil hurufnya, panjang dan pendeknya, ya, agar kita mendapatkan pahala daripada salawatnya kita tersebut. Sebagian orang waliyadu billah, ya, waliyadu billah, apa mengatakan, ya, dan ini tidak benar salawat seperti ini. Ya, mereka mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hati-hati, ya. Kalimat sholli dalam bahasa Arab itu maknanya bukan seperti sholli. Sholli dalam bahasa Arab itu digunakan untuk kata al-amr, kata perintah untuk mu'annas, untuk mu'annas atau perempuan. Ya. Tidak layak kalimat tersebut dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dipanjangkan lamnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Muhammad tasydid di huruf mim. Ya, tasydid di huruf apa? Di huruf mim. Bukan di huruf, bukan
tidak terdapat mat atau panjang di huruf mim. Jadi Muhammad, bukan Muhammad, bukan Muhammad, karena kalau Muhammad itu beda maknanya, beda maknanya. Ya. Kemudian Muhammad menggunakan ha, bukan ha, ya. Bukan Muhammad, karena Muhammad bukan Muhammad, ya. Jadi penting. Oh iya, bagus bersalawat kepada Nabi, bagus. Tapi penting kita memperhatikan lafaz yang kita ucapkan, ya, agar supaya kita mendapatkan pahala daripada salawat kita. Berzikir bagus, tapi pengucapannya harus benar. Jadi sering-sering kita bersalawat kepada Nabi, tapi dengan pengucapan yang benar. Walaupun itu di madih atau nasyid atau kasidah-kasidah yang diucapkan itu harus sesuai dengan makharijil huruf dan panjang pendeknya harus benar. Ya, panjang pendeknya harus benar. Jangan misalnya cuma gara-gara lagu akhirnya dipanjangkan bukan pada tempatnya. Karena dalam bahasa Arab itu panjang pendek itu mempengaruhi makna. Ya, panjang dan pendek mempengaruhi makna. Panjang dan pendek itu bisa merubah makna. Kayak gitu. Jadi penting untuk diperhatikan. Kalau ada orang mengatakan tadi sholli misalnya, mungkin dia bilang, cocoknya di sini sholli karena nadanya seperti itu misalnya. Tapi apa? Sholli menggunakan ya, sholli panjang itu digunakan untuk fi'il amar, kata doa untuk atau kata perintah yang digunakan untuk mu'annas. Dan itu tidak layak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting untuk diperhatikan, ya. Semua butuh ilmu agama. Semua butuh ilmu agama. Hatta bersalawat kepada Nabi butuh ilmu agama. Hatta bersalawat kepada Nabi butuh yang namanya ilmu agama. Oleh karena itu perlu dan rajin-rajinlah kita menuntut ilmu agama. Khususnya ilmu agama yang wajib. Agar supaya apa? Agar supaya ibadah kita sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh agama, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh syariat, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita masuk ke hadis yang ke-39. Ada beberapa hadis yang terlompat daripada kajian ini. Insya Allah pada kesempatan akan datang kita akan bahas. Tapi sekarang kita akan membahas tentang hadis yang ke-39. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha tajawaza li an ummatil khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Ya. Saya ulangi. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha tajawaza li an ummatil khata'a an ummatil khata' wan nisyana wa mastukrihu alaih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tajawaza li an ummati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan, ya, memberikan rukhsah, keringanan bagi umat Nabi Muhammad dalam keadaan tiga hal. Yang pertama al-khata', yang kedua an-nisyan, kemudian wa mastukrihu alaihi.
Ya. Ini kita akan jelaskan satu persatu apa makna daripada al-khata, kemudian nisyan, kemudian wa mastukrihu alaih, dan wa mastukrihu alaih. Yang pertama tentang al-khata, bahwa umat itu dimaafkan atau mendapat keringanan atau tidak dihitung ketika melakukan yang namanya al-khata. Apa itu khata? Al-khata, para ulama menafsirkan al-khata yaitu seseorang ketika mengatakan sesuatu tanpa keinginan di dalam hatinya. Atau kalau diistilahkan dalam istilah para ulama dengan sabqul lisan. Sabqul lisan atau salah ucap. Misalnya, ya, beberapa kejadian dalam bahasa Arab, misalnya dia ingin membaca, misalnya di doa iftitah, dia ingin membaca wa ana minal muslimin, salah baca. Dia baca apa? Wa ma ana minal muslimin. Nah, itu maknanya fatal. Tapi dia ketika mengucapkan hal tersebut salah ucap. Jadi sesuatu yang keluar dari mulutnya berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh hatinya untuk dikatakan. Ya. Sesuatu yang keluar dari mulutnya itu berbeda dengan apa yang dikatakan oleh hatinya, apa yang dikatakan oleh hatinya, yang ingin dia keluarkan di mulutnya, tapi yang keluar dari mulutnya itu beda. Jadi Rasulullah pernah memberi contoh tentang hal tersebut. Contohnya misalnya diceritakan ada seseorang yang kehilangan dabahnya beserta amtiah, yaitu seseorang kehilangan onta beserta barang-barang yang ada di ontahnya dan dia berada di tengah padang pasir. Nah, maka dia berdoa kepada Allah dalam keadaan sedih sampai dia tertidur. Sampai dia tertidur. Nah, ketika dia tertidur, maka dia bangun. Ketika dia bangun, dia dapati onta tersebut berada di depan wajahnya. Ya, dia dapati onta tersebut berada di depan wajahnya. Kemudian saking gembiranya, dia ingin mengatakan, Ya Rob, dia ingin mengatakan, Ya Rob, ana abduk. Dia ingin mengatakan, Ya Rob, anta Rabbi wa ana abduk. Dia ingin mengatakan seperti itu. Ya Rob, anta Rabbi wa ana abduk. Wahai Tuhanku, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Ya. Itu yang ingin dia katakan. Tapi saking senangnya, saking senangnya, akhirnya apa? Yang terucap oleh mulutnya apa? Ya Rob, anta abdi wa ana rabbuk. Waliyadzubillah, ini makna kufur. Jadi dia bilang apa? Saking senangnya, dan ini sabqul lisan namanya. Apa yang keluar dari mulutnya itu tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Sehingga dia mengatakan apa? Ya Rob, wahai Tuhanku. Dia katakan, dan ini kufur. Dia bilang apa? Wahai Tuhanku, engkau adalah hambamu, engkau adalah hambaku, dan aku adalah Tuhan. Jadi dia mengatakan itu dalam keadaan sabqul lisan, salah ucap. Nah, ini dalam keadaan seperti ini dikecualikan, dimaklumi, tidak dihitung, ya, tidak dihitung. Yang pertama al-khata. Dan ini dalam ayat Al-Qur'an disebutkan, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana, ya. Au akhtana. Yaitu dalam keadaan khata atau salah ucap. Ini yang dimaksud. Bukan maksud ayat tersebut al-khata. Bukan maksud hadis dan ayat ini bahwa al-khata di sini maksudnya orang yang tidak paham atau orang yang tidak tahu berarti dikecualikan. Tidak. Ya.
Tidak seperti itu makna hadis. Ya. Kalau seseorang tidak mengetahui, tidak memahami ilmu agama, dan dia biarkan dirinya dalam keadaan bodoh, maka kebodohan di sini tidak menjadi uzur. Misalnya contoh, seseorang tidak belajar apa itu ghibah, padahal dia mampu untuk belajar, sehingga dia jatuh kepada ghibah. Dia jatuh kepada maksiat ghibah tersebut, padahal dia mampu untuk belajar. Maka kebodohannya di sini itu tidak menjadi uzur bagi dia, ya, tidak menjadi uzur. Artinya tetap dia dihitung jatuh kepada dosa. Ya. Contoh lain yaitu masalah kekufuran. Di sana orang mencaci maki Allah wal iyadu billah. Nah, dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal abda la yatakallamu bil kalimah la yara biha ba'san yahwi biha finnari sab'ina kharifa. Kata Nabi, Innal abda la yatakallamu bil kalimah. Sesungguhnya seorang hamba berkata-kata dengan sebuah perkataan, dengan sebuah pembicaraan, ya. La yara biha ba'san. Dia tidak meyakini, dia tidak menganggap perbuatan tersebut adalah dosa. Dia tidak anggap apa yang dia katakan itu dosa. Dia tidak yakini apa yang dia katakan itu dosa. Dia tidak menganggap itu adalah maksiat, apalagi kekufuran. La yara biha ba'san. Tapi kata Nabi, yahwi biha finnari sab'ina kharifa. Tapi gara-gara perkataan tersebut, ya, gara-gara perkataan yang dia ucapkan tersebut, dia jatuh ke dalam neraka yang jaraknya 70 tahun. Yang mana dasar neraka tersebut tidak ditempati kecuali oleh orang-orang kafir. Ya, yang mana dasar neraka tersebut tidak ditempati kecuali oleh orang-orang kafir. Artinya apa? Artinya perkataan tersebut mengeluarkan dia daripada agama Islam. Karena yang sampai ke dasar neraka itu hanya orang kafir. Artinya apa? Perkataan yang dia ucapkan, yang mana perkataan tersebut dia tidak anggap sebagai maksiat. Dia tidak anggap sebagai dosa. Dia tidak anggap sebagai maksiat. Tapi gara-gara perkataan tersebut, dia jatuh ke dalam neraka yang jaraknya 70 tahun. Subhanallah. Padahal dia tidak anggap ini, dia tidak yakini itu maksiat. Dia tidak yakini dosa. Dia tidak tahu itu dosa. Tapi dia pahami makna yang dia ucapkan. Dia bermaksud, bukan dalam keadaan tulisan atau salah ucap. Dia sengaja mengatakan hal tersebut. Seperti orang mengatakan, waliyadu billah, dia mengatakan misalnya kata-kata yang kufur, seperti mengatakan Allah zalim, seperti mengatakan Allah tidak adil, atau menentang Allah misalnya. Nah, gara-gara perkataan tersebut, seperti mengatakan Allah zalim, ketika dia diuji, kemudian dia bilang Allah zalim. Gara-gara perkataan dia tidak tahu ini perkataan ini mengeluarkan dia daripada agama Islam. Dia tidak paham, dia tidak tahu hal tersebut. Tapi gara-gara pengucapan hal tersebut, kata-kata tersebut, yang mana dia ucapkan dengan sengaja, dia ucapkan kata-kata tersebut dengan sengaja, ya, dia jatuh ke dalam neraka yang jaraknya 70 tahun, yang mana jarak dari awal neraka sampai ke dasar neraka itu jaraknya 70 tahun. Dan dasar neraka tidak ditempati kecuali oleh orang-orang kafir. Artinya, kalau misalnya orang Islam, orang yang mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan Muslim, ya, mati dalam keadaan beriman kepada Allah, ya, kalaupun misalnya dia
diazab di akhirat karena perbuatan maksiat, karena perbuatan dosa. Dia diazab di akhirat karena perbuatan dosa, tapi dia mati sebagai seorang muslim tadi ini. Ya. Jadi orang yang mati dalam keadaan, misalnya yang mati dalam keadaan yang tersisa hanya dosa kecil, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau meninggal hanya tersisa dosa kecil, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kalau ada misalnya orang meninggal tersisa bagi dia dosa besar. Nah, kata ulama, insya Allah ghafara lahu wa insya Allah azabahu. Kalau Allah menghendaki, Allah ampuni dia terhadap dosa besar tersebut. Kalau Allah menghendaki, Allah azab dia terhadap dosa besar tersebut. Nah, kalaupun dia diazab di akhirat karena dosa besar tersebut, kalaupun dia diazab di akhirat karena dosa besar tersebut, ya, karena dia mati sebagai seorang muslim tadi, mati sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, apa? Dia akan masuk surga setelah itu karena mati sebagai muslim. Adapun orang yang mati dalam keadaan kafir, selama-lamanya masuk neraka. Dan orang kalaupun mati dalam keadaan muslim, kalaupun dia diazab di akhirat, tidak akan sampai kepada dasar neraka. Ya, tidak akan sampai kepada dasar neraka. Jadi gara-gara perkataan tersebut, artinya apa? Mengeluarkan dia daripada agama Islam. Itu maksudnya. Wanisian. Dan yang kedua adalah isyan atau lupa. Juga Allah Subhanahu wa taala tidak diminta pertanggungjawaban. Seseorang tidak diminta pertanggungjawaban manakala terjadi kelupaan. Ya, lupa. Misalnya contoh dalam hukum fikih, misalnya seseorang yang sedang berpuasa. Ya, seseorang yang sedang berpuasa kemudian ternyata dia lupa dia dalam keadaan puasa. Sehingga apa? Dia makan atau minum, ya, dia makan atau minum dan dia lupa dalam keadaan puasa dia ini. Dia lupa, dia makan dan minum. Kemudian baru dia ingat. Rupanya dia ini tadi puasa. Maka lupanya dia hal tersebut terhadap makan dan minum yang telah dia lakukan dan dia dalam keadaan lupa itu dimaafkan atau tidak dihitung atau itu menjadi keringanan bagi dia. Artinya dia tetap puasanya itu sah. Karena ketika dia makan dan minum, dia dalam keadaan lupa. Contoh lain misalnya, seseorang yang dalam keadaan sholat. Ya, seseorang yang dalam keadaan sholat. Kalau di fikih dijelaskan tentang seseorang yang berbicara dalam keadaan sholat, itu ya juga kalau dia dalam keadaan lupa bahwa dia dalam keadaan sholat dan kalimat yang dia ucapkan tidak lebih daripada 6 kalimat. Nah, itu juga misalnya. Atau misalnya seseorang yang dalam keadaan sholat, dia lupa bahwa dia dalam keadaan sholat dan dia menelan sesuatu makanan. Nah, jadi kelupaan di sini merupakan uzur, ya, merupakan uzur. Kemudian yang berikutnya, wa mastukrihu alaihi. Dan yang berikutnya, jika manakala seseorang dipaksa untuk misalnya semisal dibunuh. Kalau ada misalnya seseorang dipaksa untuk mengatakan perkataan kufur, ya, untuk mengatakan perkataan yang mengeluarkan dia daripada agama Islam dan dia dipaksa misalnya dengan semisal kalau dia tidak katakan bisa dibunuh misalnya. Dan dia pastikan orang tersebut bisa melaksanakan ancamannya tersebut. Disuruh dia mengatakan perkataan kufur. Kalau dia tidak katakan, dia dibunuh. Dan dia tahu betul orang yang mengancam tersebut
akan melaksanakan apa yang menjadi ancaman tersebut. Maka akhirnya apa? Dia mengatakan perkataan kufur dan dia tidak ridho dengan apa yang dia katakan tersebut. Dia tidak ridho dengan apa yang dia katakan tersebut. Maka di sini bahwa hal tersebut menjadi uzur buat dia. Artinya itu jika terjadi bagi seseorang tidak mengeluarkan dia daripada agama Islam. Seperti yang terjadi kepada seorang sahabat yang bernama Ammar bin Yasir. Seorang sahabat Nabi yang bernama Ammar bin Yasir. Ketika kaum Quraisy memaksakan dirinya untuk mengatakan perkataan kufur, kalau dia tidak katakan, dia dibunuh. Sehingga dia terjadi bagi dia perkataan tersebut dan dia lari-lari datang sama Rasulullah dalam keadaan menangis. Kemudian penjelasan dari Rasulullah bahwa itu tidak mengeluarkan dia daripada agama Islam. Itu tidak mengeluarkan dia daripada agama Islam. Berbeda kalau misalnya ada orang mengatakan perkataan yang kufur, ya, tapi dalam keadaan marah. Nah, dalam keadaan marah itu tidak menjadi uzur bagi dia. Walaupun dalam keadaan marah, dalam keadaan sedih, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan apapun, wajib hukumnya dia menjaga lisannya. Wajib hukumnya dia menjaga lisannya daripada maksiat. Orang yang dalam keadaan marah, dia wajib menjaga lisannya daripada kekufuran dan maksiat. Orang yang dalam keadaan senang, wajib menjaga lisannya daripada kekufuran dan maksiat. Orang yang dalam keadaan sedih, wajib menjaga lisannya daripada kekufuran dan maksiat. Ya, daripada kekufuran dan maksiat. Jadi, wajib hukumnya kita menjaga lisan kita dalam keadaan apapun. Nah, wajib hukumnya kita menjaga lisan kita dalam keadaan apapun. Nah, jadi marahnya dia terhadap keadaan dia, misalnya ada orang, contoh ini, misalnya ada orang yang mungkin anaknya meninggal, atau ya anaknya meninggal atau orang tuanya meninggal, hal tersebut tidak menjadikan uzur bagi dia untuk boleh mengatakan apa saja yang dia ingin katakan. Walaupun dalam keadaan sedih, wajib dia jaga mulutnya. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innal aina la tadma, wa innal qalba la yahzan, wa inna li firakika ya Ibrahim la mahzunun, wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Kata beliau dalam sebuah hadis, kata Nabi, innal qalba la yahzan. Sesungguhnya hati ini sedih. Ya, kata Rasulullah. Wa innal aina la tadma. Sesungguhnya mata ini mengeluarkan air mata. Ya. Wa innal qalba la yahzan. Ya. Wa innal qalba la yahzan. Dan apa? Hati ini sedih. Hati ini sedih. Wa inna li firakika ya Ibrahim la mahzunun. Dan sungguh wahai Ibrahim, kata Rasulullah, kami berpisah denganmu, kata Nabi, hati ini sedih. Ya. Tapi kata Rasulullah di akhir hadis, wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Tapi kita tidak mengatakan kecuali sesuatu yang engkau ridhoi, ya Allah. Yang Allah ridhoi. Artinya apa? Nabi ingin mengabarkan kepada kita bahwa seburuk-buruk apapun keadaan kita ketika diuji, sesakit-sakit bagaimanapun hati kita ketika diuji, sesakit-sakit bagaimanapun fisik kita diuji, maka itu bukan menjadi uzur untuk kita jatuh kepada maksiat.
Itu bukan uzur untuk menjadi itu bukan uzur bagi kita untuk jatuh kepada dosa, apalagi kekufuran. Kalau seseorang menyadari bahwa seperti yang saya sudah katakan di awal tadi, bahwa bisa saja suatu musibah, suatu musibah yang datang bagi seseorang bisa saja itu dapat mengangkat derajatnya dia atau menghapuskan dosa-dosanya, Tapi apa? Dia hadapi hal tersebut dengan sabar. Dengan sabar. Artinya apa? Mulutnya dia jaga. Kaki, tangannya, anggota badannya dia jaga. Hatinya dia jaga. Jangan sampai jatuh kepada maksiat. Berapa banyak orang karena sebab musibah jatuh kepada maksiat, jatuh kepada kekufuran. Maka musibah tersebut sesuatu yang ditakdirkan bagi dia. Ridho ataupun tidak ridho, musibah pasti terjadi. Jadi seseorang ketika diuji oleh Allah, dia ridho atau tidak ridho, itu musibah akan berlaku bagi dia. Allah sudah takdirkan bagi dia. Tapi alangkah nikmatnya ketika musibah tersebut dia hadapi dengan sabar, akan mengangkat derajatnya bagi Allah. Atau apa? Bisa terampuni dosa-dosanya bagi Allah Subhanahu wa taala karena musibah tersebut. Apa itu sabar terhadap musibah? Sabar terhadap musibah yaitu seseorang tidak jatuh kepada maksiat bisa babil musibah karena sebuah musibah. Jadi dia tidak jatuh kepada maksiat, kepada dosa karena musibah. Itu makna sabar di sini. Itu makna sabar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu penjelasan hadis yang ke 39. Insya Allah hadis ke-40 kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Lewat chat boleh. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya saya hadis yang mana? Yang tentang hadis yang itu. Yang kita baca tadi ini ya. 39. Bismillah dari Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan bagi umatku al-khata'a, yaitu salah ucap, kemudian lupa, kemudian yang terakhir yaitu keadaan dipaksa. Keadaan dipaksa dengan dibunuh atau semisalnya. Keadaan dipaksa dengan dibunuh atau semisalnya. Hadis Hasan
diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Baihaqi dan selain daripada kedua. Jadi penjelasan hadis seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Apa yang dimaksud al-khata atau salah ucap, apa yang dimaksud nisyan, yaitu lupa atau seseorang yang dipaksa dengan dibunuh. Jadi bukan sekedar khata di sini bukan maksudnya kebodohan dalam masalah agama. Kebodohan dalam masalah agama bukan uzur ya. Saya misalnya ada orang tidak belajar ilmu agama sehingga sholatnya tidak sah. Atau tidak belajar ilmu agama sehingga jatuh kepada maksiat lisan. Ya. Misalnya jatuh kepada ghibah, jatuh kepada hal-hal yang haram daripada maksiat karena dia tidak belajar ilmu agama. Kebodohannya dalam hal ini tidak menjadi uzur. Ya. Kebodohannya dalam hal ini tidak menjadi uzur. Kalau seandainya kebodohan itu uzur dalam segala sesuatu, ya, seandainya kebodohan itu uzur dalam segala hal, tentu berarti seandainya seperti itu, berarti kebodohan lebih mulia daripada ilmu. Dan tentunya kalau seandainya seperti itu, tentu agama memerintahkan kita untuk bodoh terus saja. Tidak usah belajar. Tapi tidak seperti itu. Nah, dalam agama kita diperintahkan untuk belajar ilmu agama, khususnya ilmu agama yang wajib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Bahwa Rasulullah bersabda menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap umat Islam baik laki-laki dan perempuan. Yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuntut ilmu di sini yaitu menuntut ilmu agama yang wajib yang dibutuhkan oleh setiap umat Islam. Menuntut ilmu agama yang wajib. Bukan maksud Rasulullah segala macam jenis ilmu pengetahuan. Tapi yang dimaksud oleh Nabi ialah ilmu agama yang wajib. Nah, Ustaz, maaf, bolehkah berdoa meminta dibatalkan karena memang dari awal sudah terpaksa menerima pinjaman dari seorang tersebut demi orang tua. Wallahu a'lam. Bagaimana jika seseorang berdoa kepada Allah yang terbaik? Berdoa kepada Allah yang terbaik. Ya Allah, berikan saya yang terbaik. Berikan saya yang terbaik. Kalau memang seperti itu, berikan ya Allah, berikan saya yang terbaik ya Allah bagi kehidupan dunia saya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Bisa saja kita tidak suka, tapi ternyata itu yang terbaik bagi kita. Jadi kita meminta kepada Allah yang terbaik ya. Kita meminta kepada Allah terbaik. Ustaz, bisa disampaikan kembali lagi pengucapan sholawat yang benar. Pengucapan sholawat yang benar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh pakai sayyidina, boleh tidak memakai sayyidina. Boleh memakai Allahumma salli ala Muhammad. Boleh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh pakai sayyidina atau tidak, boleh keduanya. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, atau terserah bagaimana. Yang pasti pengucapannya harus benar. Kalau kita mau pakai sholli, jangan memanjangkan kalimat lam. Jangan dibilang sholli. Jangan dikatakan sholli. Jangan dikatakan seperti ini. Tidak boleh hukumnya dikatakan seperti ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salah ini.
Ya. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Atau kita mau pakai lafaz yang lain, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Muhammad harus benar juga ucapannya. Ya, Muhammad harus benar ucapannya, bukan Muhammad, dan tidak juga dikatakan Muhammad pakai bukan tapi ha, ya. Makharijil hurufnya ha di tengah tenggorokan. Muhammad, Muhammad, bukan Muhammad, ya. Bukan juga Muhammad. Ya. Jadi harus benar agar supaya salawat kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga insyaallah urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah kita menuntut ilmu agama. Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk hidup. Maka bertaubatlah kita daripada dosa-dosa kita. Ya. Kita ini mau meninggal, kita ini mati. Sesuatu yang pasti, ya. Mati itu sesuatu yang pasti. Ya. Kita tidak selamanya sehat terus. Sudah banyak buktinya. Berapa banyak orang yang sehat pada akhirnya ditutup dengan kematian. Oleh karena itu, yang menjadi penting bukan berapa banyak dari urusan dunia yang kita bisa cari, kita bisa kejar. Berapa banyak titel yang sudah kita capai. Tapi apa yang kita persiapkan untuk akhirat kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharib, aw 'abiru sabil." Kata Rasulullah. Jadilah engkau di dunia ini ka'annaka gharib, seperti engkau itu gharib, orang asing. Au 'abiru sabil, atau orang yang hanya singgah, ya, di satu tempat dan ingin melanjutkan perjalanannya. Kalau misalnya kita singgah, kita misalnya mau ke satu tempat, misalnya orang dari Jakarta mau ke Papua, singgah di kota Palu, ya, transit pesawat di situ. Apakah ketika dia transit dia akan membeli segala sesuatu, ya, beli rumah di Palu, padahal cuma 2 hari singgah, ya, cuma 2 hari singgah atau 1 hari atau bahkan cuma beberapa jam dia singgah di kota Palu. Apakah dia mau beli rumah, dia mau beli segala sesuatu? Tentu tidak. Dia membeli sesuatu yang dia perlukan saja untuk dia bisa melanjutkan perjalanannya di berikutnya. Begitu juga kita di dunia ini, ya. Kita di dunia ini apa? Kita hanya sementara. Hanya sementara. Izin bertanya, dia bilang ada dari saudara Ibhar Sangaji. Tadi telah dikatakan bahwa kebodohan itu tidak menjadi uzur bagi seorang muslim untuk menuntut ilmu agama. Ya. Kalau ada misalnya seseorang yang tidak tersentuh ilmu agama, ya, ada beberapa keadaan menjadi uzur bagi dia. Oleh karena itu saya bilang tidak, kebodohan itu tidak menjadi uzur secara mutlak. Secara mutlak tidak uzur. Tapi ada beberapa keadaan mungkin uzur. Misalnya nih, orang yang baru masuk Islam, ya. Orang yang contoh ini orang yang baru masuk Islam. Nah, dia baru mu'allaf, baru masuk Islam, belum mempelajari tentang ilmu agama secara menyeluruh, atau dia masuk Islam tapi hidup jauh dari ilmu agama sehingga tidak tersentuh oleh para ulama, jauh dari kehidupan para ulama, ya. Jauh seperti keadaan yang dikatakan, sehingga dia tidak mengetahui misalnya bahwa waliyadzubillah, misalnya dia tidak tahu bahwa dalam Islam itu diharamkan misalnya minum minuman keras. Dia tidak tahu sama sekali karena bodohnya dia. Atau dia tidak tahu bahwa dalam Islam itu
diharamkan misalnya main judi misalnya, dia tidak tahu main judi pakai uangnya, judi dengan segala penjelasannya nanti. Tapi dia tidak tahu itu hukumnya haram misalnya. Atau hal yang lain misalnya dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu misalnya hal-hal yang lain, bahwa dia tidak tahu bahwa berbicara itu bisa membatalkan sholat misalnya, ya, berbicara itu tidak bisa membatalkan sholat. Akhirnya terjadi sama dia, tapi dia ini baru masuk Islam. Nah, dalam keadaan seperti ini dia udzur, ya. Dalam keadaan seperti ini udzur, tapi tidak secara mutlak. Nah, sekarang kalau ada orang punya waktu belajar ilmu agama, punya ulama dekat rumahnya, atau di kotanya tinggal ulama yang bisa dia datang ke tempat tersebut untuk belajar ilmu agama, tapi dia biarkan dirinya dalam keadaan bodoh. Nah, maka dalam keadaan seperti ini tidak menjadi uzur kebodohan tersebut. Itu maksud saya. Jadi dalam keadaan seperti ini tidak menjadi uzur. Kalau dia jatuh kepada dosa, jatuh kepada maksiat, padahal dia punya kesempatan untuk belajar dan dia tidak belajar, maka dalam keadaan seperti ini kebodohannya terhadap ilmu agama tidak menjadi uzur. Bagaimana jika ada orang yang mengatakan makin lama belajar? Nah, itu perlu pembahasannya. Nanti si Nida nanti apa ya ditanya sama, karena ini ada penjelasan secara detail. Saya tidak bisa jawab di sini, ya. Tidak bisa saya jawab di sini, insya Allah. Tapi kalau dia maksud dengan perkataannya tersebut ya, bahaya itu. Perkataan itu bisa berbahaya bagi dia. Bisa berbahaya bagi dia. Terima kasih. Insya Allah kita tutup majelis kita ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga insya Allah kita diberikan ampunan oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusan kita yang berkaitan dengan dunia dan akhirat dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan hati kita istiqomah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap hati ini istiqomah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berbolak-balik, ya, tetap jadikan hati kita cinta untuk belajar ilmu agama, dan semua insya Allah keluarga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keberkahan Syekh Ahmad Ar-Rifai, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdullah Al-Harari, Syekh Nizar Al-Halabi, Al-Habib Aidrus bin Salim Al-Jufri, dan para aulia serta orang-orang saleh. Wa ila sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna natawajjahu ilaika binabiyyika nabiyyi rahmah. Ya Muhammad, inna natawajjahu bika ila rabbina litufda lana hajatina. Allahumma yassir lana umurana
Allahumma rzuqna rizqan mubarakan halalan thayyiba. Allahumma tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika ya Allah ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ja'alna minal ladina yusa'iduna hadad din. Ya Allah ya Karim. Allahumma taqabbal minna bi barakatin Nabi alaihi salatu wassalam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum semuanya. Kita tutup dengan tahlil kemudian salawat kepada Nabi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Ya Mbak.